Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series The Witcher part yang kedua. Bagi kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sangat menyarankan sekali untuk menonton part pertamanya terlebih dahulu. Sebab jika kalian langsung menonton part keduanya, maka kalian akan merasa bingung dengan ceritanya. Sebelum itu, saya ingin meralat nama dari Ratu Celenti menjadi Ratu Selen. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke part yang kedua. Cerita pada part yang kedua ini akan memperlihatkan seorang pemimpin dari Nilfgaardian yang bernama Cahir. Setelah itu, diperlihatkan Fringilla atau teman dari Yennefer sebelumnya yang kini menjadi penyihir di kerajaan Nilfgaardian. Fringilla membawa Mosek atau penyihir dari Sintra untuk diserahkan kepada Cahir. Cahir kemudian menyewa seorang penyihir untuk mencari seorang wanita tanpa memberitahu identitasnya. Penyihir itu pun kemudian membunuh dan merubah dirinya seperti Mosek. Penyihir itu pun kemudian bertanya tentang identitas dari wanita yang akan dicarinya. Namun, Cahir tak memberitahu identitasnya. Di tempat yang berbeda, Yennefer sedang menyewa sebuah bangunan yang kemudian dia gunakan untuk membuka pengobatan sihir. Penduduk desa pun banyak yang mengantri untuk berobat kepada Yennefer. Namun, seorang pemimpin di desa itu kemudian mendatangi Yennefer dan menutup pengobatan sihir dari Yennefer. Sebagai gantinya, Yennefer akan dipindahkan ke rumah dari pemimpin itu. Beralih ke Putri Ciri, pemimpin suku di hutan Brokilon, kemudian memberikan keputusan kepada Putri Ciri untuk tetap tinggal di tempat itu atau pergi dari sana. Beralih ke timeline dari Geralt, Jaskier masih saja mengikuti Geralt kemanapun dia pergi. Kali ini, Geralt melakukan hal aneh yang tak pernah diketahui Jaskier sebelumnya. Geralt sedang mencari sosok jin untuk meminta sebuah permohonan. Jaskier pun menganggap jika Geralt mungkin sudah gila. Suatu ketika, saat Geralt sedang melemparkan jaring ikannya, dia mendapatkan botol jin yang tersegel rapat. Jaskier pun kemudian merebut botol itu dari Geralt, dan kemudian dia pun melakukan 3 permintaan. Namun, karena permintaannya tidak terpenuhi, Jaskier pun langsung membanting botol tersebut hingga pecah. Seketika, leher dari Jaskier pun langsung berubah menjadi besar. Jaskier yang tengah sekarat kemudian dibawa Geralt untuk menuju ke sebuah camp pengobatan yang di dalamnya terdapat seorang pria yang merupakan keturunan dari ras peri. Pria itu mengatakan jika Jaskier telah terkena sihir yang cukup kuat. Pria itu tak bisa mengobati Jaskier. Namun, pria itu menyuruh Geralt agar membawa Jaskier ke seorang penyihir yang berada di sebuah kota. Penyihir itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat kuat. Beralih ke timeline dari Yennefer, Yennefer yang kini berada di sebuah kota, kemudian didatangi oleh Thesea yang mengajak Yennefer untuk kembali ke Aretuza. Namun, Yennefer yang sempat kecewa karena keputusan Dewan di Aretuza sebelumnya, membuat dirinya pun menolak untuk kembali ke Aretuza. Thesea juga menjelaskan jika Fringilla atau teman Yennefer sebelumnya kini telah dikirimkan ke kerajaan Nilfgaardian untuk membuat perdamaian di antara kerajaan. Sebab itulah mengapa timeline di masa depan sebelumnya Fringilla menjadi penyihir di Nilfgaardian. Pada malam harinya,
terlihat Gareth yang membawa Jaskier dengan menunggangi seekor kuda. Jaskier kemudian memasuki sebuah bangunan dan bertemu dengan Yennefer. Ternyata penyihir yang direkomendasikan oleh pria sebelumnya adalah Yennefer yang kita kenal. Yennefer kemudian mengobati Jaskier dan membuang sihir tersebut. Yennefer tak merasakan kesulitan sedikit pun saat dia mengobati Jaskier. Gareth pun menyadari jika Yennefer merupakan penyihir yang sangat kuat. Yennefer kemudian bertanya kepada Gareth tentang jumlah permintaan Jaskier yang telah dimintanya. Gareth pun menjawab jika Jaskier baru meminta 2 permintaan. Tak disangka, Yennefer malah menghipnotis Gareth dengan sihirnya. Gareth tiba-tiba terbangun di sebuah penjara dengan seorang pria dari Raspberry sebelumnya. Pria itu mengatakan jika Gareth telah membuat kekacauan di tengah kota. Pria itu berusaha untuk menyadarkan Gareth, namun dirinya malah dipenjarakan bersama Gareth. Gareth pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh pria itu, sebab Gareth hanya mengingat dirinya yang bersama dengan Yennefer. Tak lama kemudian, datanglah seorang penjaga yang menghajar Gareth karena kebenciannya dengan klan Witcher. Gareth yang kesal pun tak sengaja mengatakan agar kepala penjaga itu meledak, dan seketika kepala dari penjaga itu pun langsung meledak. Gareth kemudian membuka tangannya yang tiba-tiba terdapat 2 garis lurus. Pria dari Raspberry sebelumnya pun menyimpulkan jika tuan dari jin sebelumnya sebenarnya adalah Gareth, dan Jaskier terkena sihir sebelumnya ternyata bukan karena memecahkan botol sihir, namun perkataan Gareth yang tak sengaja agar Jaskier menjadi sakit. Saat Gareth akan mendatangi tempat dari Jaskier berada, muncullah Jaskier yang kini telah sehat. Jaskier mengatakan jika dia melihat penyihir yang sangat aneh sedang melakukan ritual. Menyadari jika Yennefer sedang berselisih dengan jin, Gareth pun berusaha untuk menolongnya. Jaskier yang melihatnya pun berusaha untuk melarang Gareth. Namun Gareth mengatakan jika bukan karena Yennefer, mungkin Jaskier sudah mati. Seketika, Jaskier pun terdiam setelah mengetahui jika penyihir itulah yang menyelamatkannya. Di dalam bangunan, jiwa Yennefer dimasuki oleh jin hingga Yennefer pun tak sadarkan diri. Gareth yang masih mempunyai 1 permintaan, kemudian meminta kepada jin itu yang entah permintaannya apa. Yang jelas, Yennefer telah selamat dari sosok jin yang menyerangnya. Beralih ke Putri Ciri, penyihir dari Nilfgaardian yang menyamar menjadi Mosek, kini telah tiba di hutan Brokilon. Penyihir itu kemudian menemui Putri Ciri untuk mengajaknya pergi dari sana. Karena Mosek merupakan penyihir yang paling dipercaya di kerajaan Cintra, Putri Ciri pun menerima ajakan penyihir itu untuk pergi dari hutan Brokilon. Putri Ciri belum menyadari jika Mosek yang dilihatnya sebenarnya adalah penyihir yang menyamar. Beralih ke Gareth, kini Jaskier pun telah menjadi teman petualangan dari Gareth. Pada saat itu, Gareth sedang membunuh salah satu monster atas perintah dari seseorang. Karena Gareth tak kunjung kembali, orang yang menyewa Gareth pun berniat melakukan kelicikan dengan mengambil kembali bayaran yang dia berikan kepada Gareth. Hingga datanglah seorang pria tua yang kemudian membunuh penyewa tersebut. Dari sebuah arah, muncullah Gareth yang membawa kepala monster yang dibunuhnya. Pria tua sebelumnya mengenalkan dirinya yang bernama Jackdaws. Jackdaws mengatakan jika dirinya telah lama mencari keberadaan dari Gareth. Jackdaws kemudian mengajak Gareth untuk memasuki sebuah bar. Di dalam bar itu, Jackdaws mengatakan jika seorang raja telah memasang sebuah bounty untuk siapapun yang bisa membunuh seekor naga di pegunungan. Naga tersebut rumornya telah membuat kekacauan di berbagai desa. Jackdaws kemudian mengajak Gareth
agar mau bergabung bersama timnya. Namun, Geralt pun menolaknya, sebab seluruh anggota dari klan Witcher telah diberikan amanah untuk menjaga seekor naga, bukan membunuhnya. Dari sebuah arah, muncullah Yennefer yang sedang bersama dengan seorang kesatria. Yennefer akan membantu kesatria tersebut untuk membunuh naga. Melihat hal itu, Geralt pun menyetujui Jackdaws untuk bergabung ke dalam timnya. Di perburuan ini, terdapat beberapa tim yang akan ikut membunuh naga. Geralt kemudian bertemu dengan sebuah tim yang berisi para kurcaci. Para kurcaci itu sangat menghormati Geralt sebab Geralt terkenal kekuatannya yang sangat hebat. Beralih ke Putri Ciri, kini dia bersama dengan Dara pun akan mengikuti arah pergi dari Mosek. Mosek tak menjelaskan kemana arah tujuannya, namun Putri Ciri tetap mengikuti Mosek pergi. Kembali ke Geralt, kini dia bersama dengan beberapa tim yang lainnya pun kemudian mendaki sebuah pegunungan untuk mencari keberadaan dari naga tersebut. Geralt sebenarnya tak ingin ikut membunuh naga, namun karena Geralt mulai tertarik kepada Yennefer, dia pun mengikuti perburuan itu yang tujuannya untuk melindungi Yennefer. Saat berada di tengah hutan, Jaskier melihat sosok monster yang sangat aneh. Jaskier pun meminta tolong kepada Geralt agar dia mau menolongnya. Namun, seorang pria yang merupakan tim dari Yennefer malah membunuh monster itu. Pria itu pun kemudian memakan daging dari monster tersebut. Seketika, pria itu pun langsung merasakan sakit perut untuk membuang air besar. Tim dari kurcaci sebelumnya kemudian mengobrol bersama dengan Geralt dan juga Yennefer. Seorang kurcaci mengatakan jika kerajaan Nilfgaardian telah melakukan peperangan dan menguasai wilayah selatan. Yennefer pun membantah hal itu, sebab Fringilla atau teman akademi penyihirnya telah dikirimkan ke kerajaan Nilfgaardian agar membuat perdamaian di antara kerajaan. Seorang kurcaci itu pun menjawab, jika alasan Nilfgaardian melakukan peperangan karena mereka memiliki penyihir yang kuat dalam membantunya berperang. Kini Nilfgaardian pun berniat untuk menyerang wilayah utara, terutama pada kerajaan Cintra. Dan saya ingatkan lagi, karena Geralt dan Yennefer merupakan timeline di masa lalu, maka alurnya pun sebelum kehancuran kerajaan Cintra. Setelah itu, para kurcaci dan juga Yennefer kemudian berpamitan untuk tidur. Geralt yang bersama dengan Jackdaws lalu membahas sosok naga yang merupakan makhluk paling langka. Geralt menjelaskan jika ada 3 naga di dunia ini, yaitu naga hijau, naga merah, dan naga hitam. Dari ketiga naga itu, naga hitamlah yang paling langka. Namun, Jackdaws pun membantah perkataan dari Geralt. Jackdaws mengatakan jika naga emaslah yang paling langka. Geralt kemudian menjawab jika naga emas hanyalah sebuah mitos. Jika memang ada, mungkin naga emas tersebut adalah hasil mutasi yang tak disengaja. Beralih ke Putri Ciri, Putri Ciri pun kini mulai curiga dengan perilaku dari Mosek. Dara kemudian menasihati Putri Ciri agar tidak mudah percaya kepada siapapun, sebab pasukan Nilfgaardian tak pernah melepaskan mangsanya secara hidup-hidup, dan kehadiran Mosek yang baik-baik saja jelas menjadi sebuah tanda tanya. Kembali ke Geralt, saat mereka selesai beristirahat, seorang kurcaci menemukan kesatria sebelumnya yang kini telah tewas menggenaskan. Ditambah lagi, tim pemburu naga yang lainnya kini telah pergi lebih dulu dan melanggar janji untuk pergi bersama-sama. Kembali ke Putri Ciri, saat Putri Ciri bertanya tentang kerajaan Cintra, penyihir yang menyamar menjadi Mosek itu pun langsung membentak Putri Ciri dengan perkataan kasar.
Dara kemudian berusaha menyerang penyihir itu, yang kini penyamaran penyihir tersebut pun mulai terbongkar. Dara kemudian menyuruh Putri Siri agar melarikan diri dari sana, sedangkan dirinya akan melawan penyihir tersebut. Beralih ke Gareth, tim dari kurcaci sebelumnya kemudian mengajak tim dari Gareth untuk melewati sebuah jalan pintas. Mereka semua akan melewati sebuah tebing dengan jalanan yang sangat sempit. Saat berada di tengah jalanan, Jackdaw dan kedua wanita pengawalnya pun harus terjatuh ke bawah jurang. Hal ini pun membuat Gareth merasa bersalah dan sangat bersedih. Jaskier yang merupakan teman dekat dari Gareth kemudian mengatakan jika semua ini bukan salah dari Gareth, dan kemudian mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Saat pagi harinya, Yennefer bertanya kepada Gareth tentang keberadaan dari para kurcaci. Kembali ke Putri Siri, saat dia tengah berlari di dalam hutan, muncullah seorang pria yang kemudian menculiknya. Ternyata pria itu adalah Kehir. Kehir mengatakan jika Putri Siri memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak disangka Putri Siri tiba-tiba berubah seperti Kehir. Ternyata itu adalah penyihir yang menyamar sebelumnya. Penyihir itu pun kemudian memarahi Kehir sebab wanita yang diburuhnya adalah seorang putri dari Cintra. Penyihir itu teringat kebaikan kerajaan Cintra kepadanya, dan kemudian penyihir itu pun memilih untuk menyerang Kehir. Namun, Kehir berhasil membuat penyihir itu melarikan diri dari sana. Beralih ke Gareth, Yennefer berhasil membuat para kurcaci sebelumnya kini menjadi diam seperti patung. Yennefer bersama dengan Gareth kemudian memasuki sarang naga yang berada di sebuah goa. Di dalam goa itu, Gareth melihat Jackdaw yang kini berubah menjadi naga emas. Jackdaw mengatakan jika naga terakhir kini terluka saat ingin melindungi telurnya, dan sebenarnya manusialah yang membuat kekacauan lebih dulu dengan menyerang sang naga. Mendengar hal itu, Gareth bersama dengan Yennefer pun kemudian membalikkan niatnya untuk melindungi sang naga. Tim pemburu yang lainnya kini akhirnya tiba di tempat itu. Kemudian terjadilah pertarungan antara Gareth dan juga Yennefer untuk melindungi sang naga. Di lain sisi, Jaskier baru saja terbangun dari tidurnya dan melihat semua pemburu yang kini telah tewas. Sementara itu, para kurcaci yang terkena sihir dari Yennefer kini baru tiba di depan goa. Para kurcaci pun merasa kesal karena mereka telah gagal lebih dulu untuk memburu naga tersebut. Sebagai gantinya, Jackdaw kemudian memberikan para kurcaci itu dengan gigi naga agar diserahkan kepada sang raja. Kembali ke Putri Siri, Dara berhasil menemukan Putri Siri yang terikat di tengah hutan. Dara mengajak Putri Siri agar kembali ke hutan Brokilon. Namun, Putri Siri pun menolaknya. Putri Siri kemudian mengatakan jika neneknya menyuruhnya untuk mencari Gareth dari Rivia. Mendengar hal itu, Dara pun memutuskan untuk meninggalkan Putri Siri. Dara tak bisa lagi melindungi Putri Siri sebab saat dia bersama dengan sang putri, nyawanya pun terancam berkali-kali. Kembali ke Gareth, Jackdaw mengatakan kepada Gareth jika alasannya mengajak Gareth bergabung ke dalam timnya sebab dia tahu jika anggota klan Witcher memiliki prinsip untuk melindungi para naga. Dan Jackdaw juga berterima kasih kepada Gareth. Gareth kemudian berkata jujur kepada Yennefer tentang permintaan terakhirnya pada jin sebelumnya. Ternyata Gareth meminta agar dirinya tak bisa berpisah dengan Yennefer.
Yennefer yang mengetahui jika cinta Geralt kepadanya karena sihir, dia pun langsung menyuruh Geralt agar tak mendekatinya lagi. Yennefer kemudian meninggalkan Geralt dari sana. Kini, Geralt pun menjadi seorang sad boy. Geralt kemudian melampiaskan kekesalannya tersebut dengan memarahi Jaskier dan menyalahkannya jika semua masalah ini karena Jaskier. Geralt juga menyuruh Jaskier agar tak mengikutinya lagi. Mendengar hal itu, Jaskier pun langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Geralt. Di tempat yang berbeda, Fringilla sedang mengobati Cahir yang tengah terluka. Fringilla juga memberikan berbagai saran kepada Cahir untuk melakukan penyerangan nantinya. Kembali ke Putri Ciri yang merasa putus asa karena tak bisa menemukan Geralt, dia pun berencana mendatangi sebuah tempat yang bernama Skellige. Menurut berbagai sumber, tempat ini merupakan sebuah tempat di mana orang tua dari Putri Ciri meninggal. Beralih ke Geralt, kini Geralt pun memulai petualangannya sendirian. Saat dia tiba di atas perbukitan, Geralt melihat puluhan ribu pasukan Nilfgaardian yang akan menuju ke wilayah Sintra. Geralt pun kemudian mendatangi Sintra untuk mengabarkan hal tersebut. Saat tiba di Sintra, Mosek menjelaskan kepada Geralt jika orang tua dari Putri Ciri kini telah meninggal di wilayah Skellige. Geralt pun mengatakan kepada Mosek jika alasannya datang kemari yaitu untuk menagih hukum kejutan. Geralt akan membawa Putri Ciri pergi sebab pasukan Nilfgaardian sedang menuju ke wilayah Sintra. Geralt tak ingin anak angkatnya yang dia klaim dari hukum kejutan akan terjadi apa-apa. Namun, Mosek malah memerintahkan pasukan Sintra untuk menangkap Geralt. Beruntungnya, Geralt berhasil menyandera Mosek agar dia membawanya pergi melalui sebuah portal. Di depan istana kerajaan, Geralt menagih hukum kejutannya kepada Ratu Selen. Namun, Ratu Selen yang telah membesarkan Putri Ciri dengan kasih sayangnya, dia pun tak rela menyerahkan Putri Ciri kepada Geralt. Ratu Selen akan memberikan Geralt mengenai apapun yang dia mau, asalkan dia pergi dari Sintra. Namun, Geralt pun menolak tawaran tersebut. Kembali ke Putri Ciri di masa sekarang, saat Putri Ciri akan pergi ke Skellige, terdapat seorang wanita yang bertanya tentang alasan Putri Ciri mendatangi tempat itu. Putri Ciri pun hanya diam dan tak menjawabnya. Kemudian, wanita itu pun menawarkan Putri Ciri barangkali dia mau tinggal di rumahnya. Di kerajaan Sintra, Geralt tetap memaksa untuk membawa Putri Ciri pergi. Namun, saat Geralt akan membawanya, Putri Ciri beralasan jika dia ingin berpamitan kepada teman-temannya. Geralt pun kemudian mengikuti Putri Ciri berharap dia baik-baik saja. Namun, Putri Ciri malah menghilang dari sana. Geralt kemudian memarahi Ratu Selen karena dia tak mau menyerahkan Putri Ciri. Geralt memperjelas jika kerajaan Nilfgaardian akan menyerang wilayah Sintra. Sebab itulah Geralt ingin membawa Putri Ciri pergi karena Geralt takut terjadi apa-apa kepada Putri Ciri. Ratu Selen pun tak memperdulikan hal itu. Ratu Selen merasa yakin jika kerajaan Sintra akan memenangkan perang tersebut. Mendengar hal itu, Geralt pun langsung bergegas pergi dari sana. Geralt merasa kecewa dengan keputusan dari pemimpin Sintra. Saat akan keluar dari gerbang Sintra, Geralt malah dikurung dan dijebak oleh Ratu Selen. Di tempat yang berbeda, Yennefer sedang mencari Istred yang berada di sebuah tempat. Setelah bertemu dengan Istred, Yennefer ingin kembali hidup bersama dengan Istred. Namun, Istred pun menolaknya. That's a face you hated that much. Only because I have taste buds. You could have anyone. I have.
Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang merupakan penyihir dari Arethusa. Penyihir ini mengenalkan dirinya jika dia bernama Vilgefortz. Vilgefortz mengatakan kepada Yennefer jika Nilfgaardian kini membuka pelatihan bagi para penyihir. Para dewan di Arethusa merasa was-was jika Nilfgaardian menyalahgunakan para penyihir. Vilgefortz kemudian menyuruh Yennefer untuk datang ke Arethusa atas perintah dari Theseia. Setibanya di sana, Yennefer bertanya tentang keberadaan dari Theseia. Namun, Vilgefortz mengatakan jika dirinya lah yang memohon agar Yennefer mau membantunya. Mendengar hal itu, Yennefer pun langsung pergi dari sana. Yennefer kemudian mendatangi kamarnya dahulu saat dia mengikuti akademi di Arethusa. Yennefer juga bertemu dengan beberapa wanita yang kini mengikuti akademi di Arethusa. Seorang wanita mengatakan jika teman sihirnya tersebut menyogok Arethusa dengan memberikan 100 kuda. Hal ini pun langsung membuat Yennefer merasa terkejut. Arethusa seharusnya berisi orang-orang yang memiliki bakat sihir, kemudian mengendalikan chaosnya untuk melatih kekuatan sihir. Yennefer kemudian menunjukkan beberapa wanita tersebut mengenai mereka yang tak mempunyai bakat sihir. Mereka akan diubah menjadi belut dan dimasukkan ke dalam air. Belum selesai menjelaskan, datanglah Theseia yang kemudian menyuruh beberapa wanita sebelumnya agar mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Yennefer kemudian memarahi Theseia mengenai murid Arethusa yang tak memiliki bakat sihir. Yennefer mengira jika murid Arethusa semuanya sudah memiliki bakat sihir dari lahir. Belum selesai menjelaskan, beberapa dewan dari Arethusa tiba-tiba melakukan sidang darurat mengenai penyerangan Nilfgaardian di kerajaan Sintra. Di dalam persidangan, beberapa penyihir terutama Vilgefortz menentang keras perilaku dari kerajaan Nilfgaardian. Sebab Nilfgaardian selalu membuat masalah dan tak akan pernah puas sebelum menguasai benua. Stregobor atau penyihir Blaviken sebelumnya tak peduli dengan hal itu. Kerajaan Sintra terkenal kekejamannya dengan kaum peri. Kemudian datanglah Fringilla yang menjelaskan jika Nilfgaardian hanya ingin menguasai Sintra. Vilgefortz pun tak percaya sebab Nilfgaardian telah melatih penyihir secara ilegal. Vilgefortz merasa curiga jika Nilfgaardian akan menggunakan penyihir sebagai budak perang, yang mana hal ini sangat dilarang dalam Arethusa. Vilgefortz sebenarnya bukan ingin membela Sintra, namun dia menyadari jika setiap kerajaan memiliki porsinya masing-masing. Mereka juga tak berhak mengambil kerajaan lain untuk mereka kuasai. Stregobor yang mendengarkannya pun tak peduli dengan hal itu. Merasa tak ada jalan keluar, Theseia pun mengambil suara mengenai siapa saja yang ingin membela wilayah utara. Theseia bersama dengan beberapa penyihir pun kemudian berniat untuk melindungi wilayah utara. Theseia juga menyadari jika Nilfgaardian pasti akan menyerang wilayah lainnya setelah mereka menguasai Sintra. Kembali ke Sintra, terlihat keadaan Sintra yang mengalami kehancuran. Jika kalian telah menonton part yang pertama, mungkin kalian hanya melihat sebagian tentang kehancuran dari Sintra. Dan ternyata pada saat kehancuran terjadi, Geralt berada di penjara kerajaan dari Sintra. Ratu Selene yang tengah sekarat kemudian menyuruh Puteri Ciri agar dia menemukan Geralt dari Rivia. Ratu Selene yang tengah sekarat, dia juga menyadari jika dirinya sudah tak bisa melindungi Puteri Ciri. Sebab itulah Ratu Selene menyuruh Puteri Ciri untuk mencari Geralt. Geralt yang keluar dari penjara kemudian membunuh beberapa pasukan dari Nilfgaardian untuk menyelamatkan Puteri Ciri. Jika ingat part yang pertama, Puteri Ciri pada saat itu
sedang dibawa pergi oleh pasukan terbaik kerajaan. Kembali ke timeline masa sekarang, saat Puteri Siri tiba di Skelega, dia pun akan ditangkap oleh penduduk sekitar yang ingin menyerahkan Puteri Siri kepada Nilfgaardian. Seketika, Puteri Siri pun mengeluarkan kekuatan miliknya. Madness and the time of contempt. Beralih ke Geralt, Geralt telah berada di kerajaan Cintra selama beberapa hari. Geralt mencoba menyelidiki mayat penduduk Cintra untuk memastikan jika Puteri Siri belum tewas. Geralt kemudian mendatangi sebuah hutan yang di dalamnya dipenuhi oleh mayat dari penduduk Cintra. Seorang pria tua yang kebetulan lewat di tempat itu kemudian berencana menguburkan seluruh mayat. Pria tua itu pun mengatakan kepada Geralt jika Nilfgaardian berencana memperluas wilayahnya. Tak lama kemudian, muncullah monster aneh yang berasal dari bawah tanah. Monster ini bernama Gheol. Geralt yang melihatnya pun langsung menolong pria tua itu dan menyuruhnya agar pergi dari sana. Monster Gheol ini merupakan salah satu monster yang paling berbahaya, sebab satu kali gigitan dari monster ini dapat membuat manusia langsung tewas. Kemudian terjadilah perkelahian antara Geralt dengan para Gheol. Setelah berhasil membunuh para Gheol, Geralt pun baru menyadari jika kaki kirinya telah tergigit oleh Gheol, dan Geralt pun langsung tak sadarkan diri. Kembali ke Puteri Siri, di sini dia disadarkan oleh seorang wanita sebelumnya yang menawarkan tempat tinggal untuk Puteri Siri. Puteri Siri belum menyadari jika kemarin malam dia telah mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Beralih ke Yennefer, beberapa penyihir yang berasal dari utara kini bersatu dan berencana menghentikan langkah dari Nilfgaardian. Vilgefortz memiliki firasat kuat jika Nilfgaardian akan menguasai seluruh benua. Triss sudah mengabarkan kepada Raja Foltest tentang rencana Nilfgaardian untuk menguasai wilayah utara. Raja Foltest dan pasukannya akan tiba dalam 2 hari untuk berperang. Yennefer kemudian bertanya kepada Vilgefortz mengapa Nilfgaardian tak langsung menyerang kerajaan di utara. Mengapa Nilfgaardian lebih memilih untuk langsung menyerang Cintra daripada kerajaan di utara. Vilgefortz menjelaskan jika kerajaan Cintra merupakan kerajaan yang sangat kuat, dan pada saat itu Cintra sedang kehilangan ribuan pasukan yang sedang mengawal Putri Pavetta bersama Dany saat pelayaran. Hal ini pun membuat pasukan dari Cintra hanya tersisa sebagian, dan momen inilah yang kemudian dimanfaatkan Nilfgaardian untuk menyerang Cintra. Dan setelah menguasai wilayah Cintra, Nilfgaardian menindas seluruh orang dan menjadikan mereka sebagai prajurit Nilfgaardian. Kemudian tibalah mereka di sebuah bangunan yang merupakan perbatasan wilayah utara dengan kerajaan Nilfgaardian. Di tempat itu, Thesea bersama dengan beberapa penyihir langsung membuat ramuan untuk melawan Nilfgaardian. Yennefer kemudian didatangi oleh Triss yang mengabarkan jika bantuan dari Raja Foltest pasti akan datang untuk membantu mereka. Triss juga berharap jika sosok Witcher atau Geralt dari Rivia bisa membantu mereka saat ini. Seketika, Yennefer pun terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Triss. Yennefer baru menyadari jika Geralt telah berpetualang ke berbagai wilayah. Di sebuah tempat, Fringilla melaporkan kepada Cahir jika 50.000 pasukan Nilfgaardian telah siap menuju ke utara. Fringilla juga mendukung penuh Nilfgaardian jika mereka akan menguasai benua. Dan ternyata
dugaan dari Vilgefortz jika Nilfgaardian akan menguasai benua adalah benar. Beralih ke Putri Ciri, di sini dia pun memilih tinggal bersama wanita yang membawanya. Sementara itu, saat Yennefer sedang tertidur, dia pun melihat serangan sihir di atas udara. Beruntungnya, Yennefer berhasil melawan sihir tersebut. Serangan tersebut ternyata berasal dari Fringilla yang menjadikan penyihir biasa sebagai budaknya. Fringilla tak peduli dengan nyawa penyihir itu. Fringilla terus menyuruh beberapa penyihir agar membuat sebuah serangan. Di perbatasan wilayah utara, mereka semua pun merasa heran jika seharusnya pasukan Nilfgaardian akan tiba dalam 2 hari ke depan. Mereka semua pun terpaksa harus bertarung seadanya, sebab kerajaan dari utara baru akan tiba dalam sehari lagi. Di lain sisi, Geralt yang sebelumnya digigit oleh Gyaul kini dibawa oleh pria tua sebelumnya. Geralt teringat masa kecilnya dahulu saat ibunya memperlihatkan naga emas dan memberitahu Geralt jika klan mereka adalah untuk melindungi naga. Kembali ke Yennefer, pertempuran pun pecah di kedua belah pihak. Tesea membagi beberapa penyihir untuk melawan pasukan dari Nilfgaardian. Sementara itu, Yennefer bertugas memberikan informasi kepada mereka semua, sebab hanya Yennefer lah yang mampu melakukan hal itu. Beberapa pasukan dari Nilfgaardian pun kini berhasil mereka kalahkan. Di tempat lain, Fringilla memanfaatkan kekuatan sihirnya untuk membantu pasukan Nilfgaardian berperang. Di sebuah tempat, Vilgefortz memaksakan dirinya untuk bertarung melawan Cahir. Yennefer memperingatkan Vilgefortz agar dia tak memakai seluruh kekuatannya, sebab Cahir juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Vilgefortz pun tak mendengarkan nasihat dari Yennefer, hingga Cahir pun berhasil memenangkan pertarungan dan menendang Vilgefortz dari atas perbukitan. Sementara itu, Fringilla yang menyadari jika benteng perbatasan tak bisa ditembus, dia pun kemudian membuka sebuah portal dengan memanah pasukan di perbatasan melewati portalnya. Tesea yang merupakan guru dari Fringilla kemudian mengajak Fringilla untuk kembali ke jalan yang benar. Di sini, Fringilla mengatakan tentang cara Nilfgaardian merebut Cintra, yang mana 50 kapal Skellige milik Cintra berhasil dia tenggelamkan menggunakan sihirnya. Sebab itulah Nilfgaardian bisa menang melawan Cintra. Fringilla kemudian mengeluarkan sebuah sihir yang membuat Tesea pun tak sadarkan diri. Kembali ke Geralt, di sini dia yang tengah sekarat kemudian meminum ramuan obat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah meminum ramuan tersebut, Geralt malah tak sadarkan diri dan teringat masa kecilnya dahulu, yang mana saat Geralt bersama dengan ibunya yang bernama Vicenna tiba-tiba ditinggal sendirian di tengah hutan. Kembali ke Yennefer, beberapa penyihir pun kini harus tewas terbunuh satu persatu. Triss yang bertugas menjaga benteng perbatasan pun terpaksa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di dalam benteng perbatasan, Fringilla berhasil mempengaruhi beberapa orang yang kemudian meledakkan bahan sihir di dalam benteng. Kini hanya Yennefer lah yang tersisa dan masih bisa bertahan. Dalam sebuah kabut, Fringilla mengajak Yennefer untuk bergabung bersamanya. Yennefer memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membantu Nilfgaardian untuk menguasai benua. Namun, Yennefer pun tak peduli dengan hal itu. Yennefer kemudian terhubung dengan Vilgefortz yang kini mulai kembali sadar. Kembali ke Geralt, Geralt pun bermimpi bertemu dengan ibunya
yang ternyata dia merupakan penyihir. Vicenna kemudian mengobati luka dari Geralt. Vicenna kemudian menyuruh Geralt untuk melanjutkan hidupnya, dan Vicenna juga menyuruh Geralt untuk menemukan takdirnya, dan kemudian Geralt pun kembali tersadar ke dunia nyata. Geralt yang baru tersadar lalu bertanya kepada pria tua sebelumnya tentang keberadaan dari seorang wanita yang mendatanginya. Pria tua itu pun langsung tertawa sebab dia hanya melihat Geralt yang tertidur di atas gerobaknya. Kembali ke Yennefer, Thesea menyuruh Yennefer agar dia menggunakan kekuatan miliknya. Thesea juga mengatakan jika suatu saat Yennefer akan menggantikan dirinya untuk memimpin para penyihir. Yennefer yang melihat seluruh teman penyihirnya terluka, kemudian dia pun mendatangi sebuah batu dan mengeluarkan semua kekuatannya. Tak disangka, Yennefer mengeluarkan kekuatan api yang kemudian membakar seluruh prajurit dari Nilfgaard. Tak lama kemudian, tibalah Raja Foltest dengan puluhan ribu pasukannya. Raja Foltest pun terkejut setelah melihat kehancuran di perbatasan. Sementara itu, Putri Ciri yang berada di sebuah tempat kemudian bermimpi melihat Thesea yang sedang mencari Yennefer yang tiba-tiba menghilang setelah mengeluarkan kekuatannya. Putri Ciri juga bermimpi tentang perintah neneknya untuk mencari Geralt dari Rivia. Pagi harinya, Putri Ciri berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan dari Geralt. Tak lama dari itu, muncullah Geralt bersama pria tua sebelumnya yang kemudian mendatangi sebuah tempat dari Putri Ciri berada. Wanita yang berada di rumah itu mengatakan jika dirinya baru saja menemukan wanita kecil yang kini berlari ke tengah hutan. Mendengar hal itu, Geralt teringat perkataan dari Renfri tentang wanita di tengah hutan yang menjadi takdir dari Geralt. Saat berada di tengah hutan, Geralt pun kini bertemu dengan Putri Ciri. Dan kemudian Putri Ciri bertanya tentang siapa Yennefer sebenarnya. Dan Witcher season yang pertama pun berakhir. Banyak sekali tanda tanya yang terjadi di season yang pertama. Apalagi pada akhir season yang pertama, Yennefer tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan kemudian Geralt pun berhasil bertemu dengan takdirnya yaitu Putri Ciri. Ditambah lagi, Putri Ciri bertanya kepada Geralt tentang siapa Yennefer sebenarnya. Lantas, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Geralt dan Putri Ciri bertemu dengan Yennefer dan kemudian mereka berperang dengan melawan Nilfgaard? Baiklah, jawabannya akan ada di season yang kedua. Silakan tunggu uploadan penjelasan Witcher season yang kedua.